Shalom anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang abang mau tanya dulu sama anak sekolah minggu di sini. Kan kalian udah rapi, udah mandi, udah siap-siap kan, walaupun di rumah aja. Coba abang mau tanya, tahu nggak hari ini hari apa? Tahu nggak ya? Coba kita tanya dulu Kak Gita. Kak, ini hari apa ya? Hari apa bang? Hari Minggu. Hari Iya Minggu. kan hari Minggu kan hari ini kan? Iya sih, hari Minggu. Yang lain, yang lain? Hari Natal ya? Hari Natal. Kayaknya yang kemarin lah udah. Kita kan udah Natal. Iya ya. Hari ulang tahunku ya bang. Iya, Itu lagi. Salah. Ya, Bukan hari ulang salah. tahun ini. Salah. Kira-kira hari apa ya? Ini hari apa? Nah, adik-adik tahu nggak? Hari ini kita merayakan hari apa? Hari Paskah. Coba semuanya tepuk tangannya. Karena hari ini hari Paskah. Buat adik-adik yang di rumah aja, yang sedang menonton ini ataupun bersama orang tuanya atau bersama adiknya atau kakaknya, coba bilang selamat hari Paskah kayak gini. Selamat hari Paskah. Sekali lagi. Selamat hari Paskah. Coba kami tunggu. Udah semuanya, udah disalam, salam corona. Oke, kalau sudah, baiklah. Sekarang buat adik-adik semuanya, mari kita ambil sikap kita yang baik. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Semuanya ambil posisi yang benar-benar sopan kepada Tuhan. Karena kita mau beribadah, kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah bangkit dari Dia yang sudah mati untuk kita, yang sudah mau menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata semuanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami masih bisa melaksanakan ibadah kami walaupun secara streaming Tuhan. Tapi biarlah Kau yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami beribadah, kami percaya Tuhan, Kau melihat kami, Kau hadir di hati kami, sehingga ibadah kami benar-benar hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan. Kau memberkati mereka, Kau yang membuat mereka benar-benar fokus dalam beribadah pada saat ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Sama-sama kita siapkan hati kita siapkan suara kita untuk semakin haleluya, semakin setia kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan kita karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidup kami, haleluya. Kau berikan kami hidup yang baru Tuhan melalui salibmu. Kita katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan.
Tuhan. Haleluya Yesus, karena salibmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami berserah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Karena salibmu mari adik-adik semuanya angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sudah rela mengorbankan hidupnya hanya untuk kita. Melakukan mujizat-Mu karena salibmu. Ku hidup karena salibmu. Ku menang, Engkau yang berkuasa, berkuasa. Sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Tuhan, Kau yang sanggup melakukan mujizat di hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, kami sekarang ada di tempat ini Tuhan, masih dengan keadaan baik. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati hati kami, Engkau memberkati pikiran kami, agar kami bisa menjadi anak-anak baik yang benar-benar taat dalam mengikuti ibadah ini. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari adik-adik sama-sama katakan Amin. Coba Kak, kita sapa lagi adik-adik yang ada di rumah. Kita sapa ya. 1, 2, 3. Shalom anak sekolah minggu. Kurang semangat ya kan? Gak kedengaran sampai sini ya kan Kak? Coba sekali lagi ya. Coba 1, 2, 3. Shalom anak sekolah minggu. Oh, baru kedengaran. Tepuk tangan coba dulu semuanya yang meriah. Nah, siap memuji Tuhan? Siap, Bang. Kakak siap memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan. Sebelumnya kita bangkit berdiri. Semuanya adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita katakan bangkit serukan nama Yesus. Semuanya tepuk tangannya. Jangan lupa buat gerakannya ya. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa-Nya.
Kira-kira kalau kayak kita capek nggak? Kalau aku masih semangat, Bang. Masih semangat ya? Kita tambah. Kita memuji Tuhan lagi. Oke. Kita katakan markas setan. Siapa di sini yang udah pernah lihat markas setan? Ayo. Jadi markas setan itu harus kita hancurkan. Tapi panji Yesus harus kita tinggikan. Kita katakan markas setan ku hancurkan. Semuanya tepuk tangannya. Capek? Kita lanjut lagi? Lanjut memuji Tuhan ya. Tapi nanti kita lanjut. Sebelumnya kita mau berikan persembahan dulu buat adik-adik semuanya. Ambil persembahannya, lipat persembahannya dengan rapi. Ayo semuanya, persembahannya sudah disiapkan. Sudah? Baiklah semuanya. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Semuanya taruh persembahannya di tangan kanannya, semuanya di kepala kayak gini diangkat. Kita mau berdoa untuk persembahan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan serta berkat. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari yang kami punya, biar Engkau menerimanya, Engkau berkati, biarlah itu menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Biarlah juga Tuhan Engkau membalasnya berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selain kita mengulang persembahan, kita angkat lagu pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan.
firman-Nya boleh dikumpulkan sama sir atau miss-nya masing-masing. Baiklah adik-adik semuanya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali kita siapkan hati kita ambil sikap yang baik, kita mau menyambut firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya karena kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita katakan, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Sungguh-sungguh kita katakan, karena Tuhan sudah mati bagi kita. Mari kita sama-sama memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, namun Engkau tetap melindungi kami Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Haleluya, amin. Oke, baiklah adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah, kita tidak bisa beribadah di gereja, kita harus tetap bersukacita, harus tetap semangat. Oke adik-adik, nah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik tahu nggak hari ini hari perayaan apa? Ayo, nah betul, hari ini adalah hari perayaan Paskah. Paskah itu apa adik-adik? Hari kebangkitan Yesus Kristus. Betul. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 37. Sudah dapat adik-adik? Roma 8 ayat 37. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Dalam hitungan 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi ya adik-adik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke adik-adik, Miss-nya akan mengangkat satu tema, yaitu aku adalah seorang pemenang. Katakan sekali lagi, aku adalah seorang pemenang. Oke adik-adik, seorang pemenang adalah seorang yang menjalani sebuah pertandingan
pastilah ada yang namanya rintangan yang harus dihadapi. Begitu juga dengan kehidupan yang kita hadapi adik-adik. Pasti ada yang namanya kesusahan, kesakitan, pasti kita mengalami semuanya itu. Banyak hal yang membuat kita tidak sanggup dalam menjalani kehidupan kita. Ya betul. Oke adik-adik, yang paling sering kita temui dalam kehidupan kita apa-apa saja itu ya adik-adik? Oke, yang pertama yaitu bohong. Apa? Bohong. Ayo, siapa di sini adik-adik yang mau berbohong? Baik itu sama orang tuanya, ataupun gurunya, ataupun sama teman-temannya. Adakah? Oke. Yang bohong itu adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berbohong. Kita harus meninggalkan kebohongan, kebiasaan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Oke. Yang kedua, kenakalan. Siapa di sini di antara adik-adik yang nakal? Adakah? Oke. Kalau nakal itu artinya tidak menuruti perintah daripada orang tua. Pasti adik-adik yang di rumah pasti ada yang tidak mau diatur oleh orang tuanya, yang tidak mau diarahkan, yang susah diatur. Itu adalah contoh-contoh anak yang nakal. Itu perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita harus meninggalkan kenakalan kita itu. Kita harus tetap berlari ke depan. Supaya apa? Supaya Tuhan semakin sayang kepada kita. Oke, harus kita tinggalkan. Yang pertama tadi itu apa? Bohong. Dan yang kedua itu nakal. Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Oke adik-adik, dalam sebuah pertandingan, ketika kita tetap berjalan untuk semakin dekat kepada Tuhan, pasti banyak rintangan yang kita hadapi. Karena apa? Kita masih manusia yang pastinya masih ada dalam diri kita itu kebencian, iri hati, semuanya kesombongan, mementingkan diri sendiri itu tidak bisa. Karena apa? Kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Adik-adik, di dalam pertengahan ketika kita sedang dalam pertandingan, Tuhan akan tetap setia kepada kita. Contohnya apa? Tuhan akan menganugerahkan sesuatu yang terindah bagi kita. Apakah itu? Yang pertama, taat. Taat itu artinya apa adik-adik? Taat itu artinya patuh, tidak melawan, dan taat aturan. Itulah yang harus kita lakukan. Patuh ini harus kita mendengarkan orang tua kita, kita harus mendengarkan nasihat guru kita, apapun itu yang berhubungan yang baik kepada kita, kita harus mendengarkan. Contohnya apa? Kita harus rajin berdoa, rajin belajar. Supaya apa? Supaya kita pintar. Kita harus sering memuji, memuliakan Tuhan, senang memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, inilah hal yang disukai oleh Tuhan. Tuhan akan menganugerahkan kepada kita yaitu roh ketaatan. Yang kedua itu adalah Tuhan memberikan kepada kita hati yang mengasihi. Adik-adik, siapa di sini yang sayang kepada orang tuanya? Saya Miss. Oke. Siapa lagi yang sayang kepada kakaknya? Oke, saya Miss. Siapa yang sayang kepada adik-adiknya? Saya Miss. Oke, itulah contoh mengasihi. Karena apa? Tuhan pun sudah mengasihi kita semua umat yang diciptakan Tuhan. Adik-adik, ada seorang tokoh yang taat kepada Tuhan. Siapakah itu? Ada satu orang yang taat kepada Tuhan. Seorang tokoh ini melawan raja yang kuat, gagah, tinggi, perkasa, tapi dia mampu mengalahkannya. Siapakah itu yang dipakai Tuhan? Padahal dia masih muda, masih usia remaja, tapi ada yang dipakai Tuhan. Seorang tokoh Alkitab. Siapakah namanya? Oke, namanya adalah Daud. Betul. Tuhan memerintahkan si Daud untuk melawan yang namanya si Goliat. Ketika si Daud mendengarkan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada dia hikmat, kepintaran, kecerdikan untuk apa? Melawan Goliat. Dan ketika itu Daud menang mengalahkan si
Goliat. Karena apa? Dia tetap patuh kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, kita akan memperoleh sebuah keberhasilan. Kita terus berjalan bersama Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari Paskah, yang berarti hari kebangkitan Yesus Kristus. Oke adik-adik, di dalam Paskah ini kita mendapat kemenangan dan kekuatan di dalam Yesus Kristus. Yesus membuat kita hidup dari dosa yang seharusnya dosa membuat kita mati. Yesus membuat kita hidup menjadi anak Tuhan, dan kita dipersatukan di dalam Tuhan, dan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Oke adik-adik, inilah khotbah kita pada saat hari ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hati adik-adik, supaya apa? Supaya adik-adik semakin takut akan Tuhan, supaya taat kepada perintah orang tua dan mengasihi. Inilah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Baiklah adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian pada Tuhan. Kita katakan, Yesus sahabatku. Haleluya Yesus. Kau mati bagi
Tuhan Yesus yang baik, untuk setiap kebaikan, untuk setiap pengorbanan bagi kami Tuhan. Engkau telah bangkit, Engkau telah hidup, dan Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah diperdengarkan Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak kami yang ada di rumah. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Halo adik-adik semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti ibadah kita pada minggu ini. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa kita sedang merayakan ibadah Paskah. Tidak cukup hanya online aja adik-adik. Nah, jadi semuanya adik-adik, dengarkan baik-baik pengumumannya ya. Minggu depan, tanggal 11 April, semua adik-adik sekolah minggu yang kelasnya itu di atas, yaitu kelas Miss Mira, kelas Miss Putri Pandiangan, kelas Sir Harry, dan juga kelas Sir Dohar, untuk hadir minggu depan. Jadwal adik-adik semuanya itu minggu depan untuk merayakan ibadah Paskah secara onsite. Jadi jangan lupa untuk hadir. Nah, apa aja yang dibawa untuk minggu depan itu? Buat adik-adik yang di atas dengarkan ya. Jadi buat adik-adik semuanya, karena kita merayakan Paskah, semua adik-adik membawa 1 butir telur. Nah, 1 butir telur ini yang sudah dihias. Sekali lagi, 1 butir telur yang sudah dihias dari rumah dan dibawa minggu depan dengan keadaan yang sudah dihias oleh adik-adik sendiri di rumah. Jadi jangan lupa untuk dibawa itu, karena yang juara, semua telur yang paling baik, yang paling menarik, yang paling bagus bakalan dapat hadiah nih. Jadi jangan lupa diingatkan ya orang tuanya supaya bisa membuat telur, supaya kita hias di rumah masing-masing. Nah, minggu depannya lagi, itu tanggal berapa? Tanggal 18 April, semua adik-adik sekolah minggu ini giliran yang kelas di bawah. Kelas siapa itu? Ada kelas Miss Room, kelas Miss Siswa, dan juga kelas Miss Nugi. Jadi semuanya itu hadir tanggal 18 April, 2 minggu dari sekarang. Jadi apa aja yang dibawa? Yang dibawa juga sama, yaitu apa? Yaitu 1 butir telur yang sudah dihias dari rumahnya masing-masing. Jadi dibuat semenarik mungkin, dibuat sebagus mungkin, supaya kalian yang juaranya. Jangan lupa ya untuk bawa itu. Nah, kira-kira di Paskah kita nanti apa cuma itu perlombaannya? Tidak. Jadi jangan lupa untuk hadir, karena kita juga bakalan ada banyak permainan. Contohnya itu kita bakalan ada cari telur, dan juga bakalan ada apa? Ada yang tahu? Nah, penasaran kan? Pokoknya menarik. Jangan lupa untuk datang ya adik-adik. Ingat, tanggal 11 April minggu depan itu kelas atas, tanggal 18 April 2 minggu dari sekarang itu kelas bawah. Jadi jangan lupa untuk ajak semuanya, teman-temannya, untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Jangan lupa ya. Dadah.